Tinggikan Yesus.
korban persembahan yang pertama. Kita akan dengarkan pujian dari Bapak Romulus Laban. Pemerintahan di atas
untuk persembahan pujian. Saudara masih bersuka cita? Ada haleluya? Saya berikan waktu untuk salam kanan kiri saudara, katakan selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Puji Hosana, puji
hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Amin. Alam semesta Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta tunduk kepadamu ya Tuhan. Kepada nama Yesus Kristus layak Engkau disembah. Engkau datang yang pertama kali, sekalipun dunia melihat Engkau sebagai seorang anak seperti manusia pada umumnya ya Tuhan. Namun kami saat ini boleh melihat dengan mata rohani yang dari Tuhan, bahwa ketika Engkau datang kali yang pertama, bukan lagi bagi kami seperti bayi hari ini ya Tuhan, tapi Engkau sudah menjadi Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, penebus kami yang hidup. Terima kasih untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Sehingga dulu yang oleh karena dosa hidup kami terpisah dari Allah, dari Tuhan. Namun oleh kedatangan Yesus yang mati disalibkan, ada satu keterpisahan itu yang terhubungkan oleh salib Kristus. Sehingga setiap kami yang percaya kepada nama Yesus, yang menerima dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kami diselamatkan. Dan sekarang kami memperingati Natal, bukan lagi memperingati kedatangan Yesus yang pertama saja,
tetapi kami juga mengingat kembali, bahkan mempersiapkan diri kami bahwa Tuhan Yesus berjanji, dan janji itu akan kami senantiasa ingat dan peringati setiap kali kami merayakan Natal. Saat ini kami juga menantikan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua ya Tuhan. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Karena itu sampaikan isi hati-Mu Tuhan, pesan-Mu pada setiap kami semua. Urapi kami, kuduskan kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Buka pikiran dan hati kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kita siap untuk firman Tuhan berkata bersama. Amin. Saudaraku, bagi saya saat ini, ya setiap kali merayakan Natal, itu bagi saya sekarang menjadi sebuah peringatan juga, saudaraku. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang semakin dekatnya datangnya kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara selama ini nggak menyadari, setiap kali kita merayakan Natal hanya mungkin sebatas sukacita yang kita rasakan. Kita mungkin mencari sesuatu yang berbeda dari hari-hari ibadah kita yang biasa. Kita mau sesuatu yang luar biasa, yang berbeda. Tetapi biarlah melalui Natal kita hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ternyata semakin kita merayakan Natal, terus tiap tahun kita merayakan Natal, berarti semakin dekat datangnya hari Tuhan. Haleluya. Ya, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjerih lelah, bekerja keras, luar biasa ya. Saya mengikuti dari awal, saudaraku, bagaimana panitia Natal ini mulai dari terbentuknya hanya 1 bulan kurang lebihnya ya, bekerja keras luar biasa mempersiapkan untuk Natal ini bisa terselenggara. Terima kasih untuk Ibu Ketua, Ibu Elis dan seluruh tim. Ya, ada Bapak Limbong dan juga Bapak Bintang yang mendampingi Ibu Ketua sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Amin, saudaraku. Ya, saya juga berterima kasih juga untuk seluruh pekerja tim pengembalaan juga yang sudah mensupport, seluruh jemaat yang sudah mensupport baik doa, dana dan daya, ya kan, tenaga dan sebagainya, sehingga kita bisa bersama-sama juga merayakan Natal hari ini. Amin, saudaraku. Ya, perayaan Natal kita pada tahun ini disertai dengan kabar yang tidak baik, saudaraku, untuk dunia kita. Haleluya ya. 2023 sudah ada ramalan-ramalan, prediksi-prediksi, saudaraku. Terakhir kemarin yang saya dengar yang cukup ya membuat kita harus berdoa juga ya kan. Tapi saya percaya kita disertai oleh Tuhan ya kan. Kemarin kita dengar kabar bahwa kita Indonesia kalah digugat ya oleh Uni Eropa ya kan soal ekspor nikel ya. Tapi puji Tuhan melalui Bapak Jokowi ya kita terus dipimpin untuk menjadi negara yang maju, saudaraku. Sehingga malah respon kita apa? Kita akan menghentikan ekspor boksit. Haleluya. Ya, kita berdoa. Lewat semua prediksi ataupun ramalan tahun 2023 yang gelap, yang tidak pasti, tetapi kita punya satu pengharapan. Ini, saudara. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus membawa pengharapan baru. Sekali lagi. Yesus membawa pengharapan baru. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tema ini mengingatkan kita, saudaraku, ya. Meskipun tahun depan yang akan kita jalani mungkin merupakan satu tahun yang menakutkan buat kita, tetapi biarlah melalui tema ini kita sekarang dipersiapkan dan diingatkan bahwa kita punya sebuah pengharapan di tengah dunia yang gelap yang tak menentu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudaraku. Kelahiran Tuhan Yesus ya diwarnai dengan berbagai hal yang gak enak. Yesus sejak lahir sudah mengalami pergumulan yang hebat, saudaraku, ya kan? Masa dia kecil di sana diberlakukan hukuman apa? Dibunuhnya. Ya, ada satu perintah. Semua anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Wah, instruksi perintah dari Herodes. Waduh, bayi Yesus sudah mengalami. Termasuk itu, bayi Yesus itu waktu itu termasuk golongan yang terancam, saudaraku. Sehingga dia harus lari. Tetapi
Dialah sang pembawa pengharapan itu. Dialah bintang yang dilihat oleh orang Majus itu. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita percaya Yesus itulah, ya, Yesus itulah yang lahir di Bethlehem, yang pernah terancam sejak bayi, yang harus mengungsi, mencari tempat perlindungan. Dialah juru selamat kita. Amin, saudaraku. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Kita akan belajar mengenai satu tema ini. Ini ayat dasarnya, ayat firman Tuhan emasnya, ya, ayat emasnya. Kolose 1 ayat 27 berkata gini, kepada mereka. Kepada siapa yang dimaksud, saudaraku? Kepada saudara dan saya saat ini, ya, untuk masa kini. Ini firman kita dengar dan buat kita. Kepada saudara dan saya, Allah Tuhan mau memberitahukan tentang apa? Tentang ini, saudaraku. Ada sebuah rahasia yang berabad-abad tertutup, tidak diketahui apa maksudnya. Berabad-abad, tapi rahasia itu yang dikatakan betapa kaya rahasia itu, betapa mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Nah, ya, dikatakan yang itu. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Ini rahasianya. Sekarang sudah dibukakan, sudah disingkapkan. Sekarang menjadi rahasia umum, kita semua bisa tahu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, siapakah Kristus yang dimaksud? Kristus itulah yang dimaksud dengan Tuhan Sang Pencipta. Dia yang ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Allah yang waktu itu berkata bahwa dia akan menjadi penyelamat. Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberitakan rencananya bahwa, ya, keturunanmu akan meremukkan kepala si ular ini. Ini berbicara tentang datangnya sang juru selamat, saudaraku. Siapakah yang dimaksud dengan keturunanmu akan menginjak, meremukkan kepala ular ini? Yang dimaksud adalah Yesus. Dan itu terlaksana, tergenapi selama berabad-abad. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga belum tahu siapa yang dimaksud. Nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Musa, semua tokoh-tokoh perjanjian lama belum mengetahui siapa yang dimaksud. Yesaya pun belum mengetahui. Yesaya hanya bisa bernubuat, tapi dia belum mengetahui seperti apa. Dan puji Tuhan, rahasia itu disingkapkan kepada kita. Perjanjian baru muncul dan sudah ditandai dengan lahirnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Ya, Kristus ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Kristus yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta saudara dan saya, ada di tengah-tengah kita. Dan dikatakan Kristus yang di tengah-tengah kita ini adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Yesus Kristus adalah pengharapan akan sebuah kemuliaan. Nah, kita belajar bersama arti dari kata pengharapan dan kemuliaan supaya kita nggak gagal paham apa yang dimaksud dalam konteks ayat ini, saudaraku. Kita belajar sama-sama, ya. Yang pertama kita lihat dulu pengharapan. Pengharapan itu seperti apa, ya? Melalui Roma pasal 8 ayat 24 dan 25 kita bisa tahu. Kita baca, ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Keselamatan itu memang sudah diberikan ketika kita percaya, mengaku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi keselamatan itu masih kita harapkan datang yang sesungguhnya. Walaupun ada dua makna keselamatan. Keselamatan untuk masa sekarang dan keselamatan untuk masa yang akan datang. Nah, keselamatan yang masa akan datang itulah yang sekarang ini kita harapkan. Keselamatan yang akan datang itulah yang sedang kita nantikan terjadinya penggenapan itu, ya. Lihat, tetapi pengharapan yang dilihat, jadi kita kata berharap dan pengharapan itu sudah kita lihat, maka itu bukan pengharapan lagi. Perhatikan, ya, kita mengharapkan sesuatu
sesuatu itu belum ada, belum terlihat. Nah, ketika apa yang kita harapkan terjadi, maka itu bukan lagi pengharapan. Jadi yang namanya pengharapan apa, saudaraku? Lihat ini. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ketika sudah terjadi, ya sudah berhenti pengharapannya, karena harapannya sudah terwujud. Nah, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita lihat dulu satu ayat lagi. Klik. Nah, jadi pengharapan menurut Roma 8 ayat 24 sampai 25 itu kita bisa tahu bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang kita nantikan, sedang kita nantikan, atau pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi, belum kelihatan, itu pengharapan. Ya. Belum kelihatan itu artinya bukan tidak ada. Ya, sekali lagi ya, belum kelihatan, bukan berarti tidak ada. Contohnya begini, di balik tembok ini, di balik ruangan ini, ya, dikatakan belum kelihatan ada siapa di sana. Tidak kelihatan, tetapi bukan berarti bahwa di balik itu tidak ada orang. Misal contohnya Pak Lambok ada di balik tembok itu, belum terlihat, tetapi bukan berarti tidak ada. Ada, hanya belum terlihat atau tidak terlihat. Ada, hanya belum terlihat. Nah, pengharapan itu seperti itu. Sebenarnya apa yang kita harapkan itu sebenarnya itu ada. Dalam konteks bahasan kita tuh masih mengharapkan keselamatan yang akan datang, kehidupan kekal di surga. Itu pengharapan kita, itu belum terlihat. Tetapi bukan berarti itu tidak ada. Jadi apa yang saudara harapkan tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, tentang surga, itu bukan hoax. Itu nyata, itu ada. Memang belum terlihat, kita belum melihat, tetapi ada. Nah, bagaimana dari apa yang belum kita lihat itu, pengharapan itu bisa terlihat? Nah, kita belajar dari satu ayat ini. Coba ini. Perhatikan, Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman. Katakan sama-sama, karena iman. Nah, sekarang kita mengerti apa? Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi adanya langit, adanya seluruh galaksi di alam semesta, adanya bulan, matahari, bintang, planet-planet, meteor dan sebagainya. Tata surya yang ada di alam semesta dan seluruh yang ada di bumi ini telah dijadikan oleh firman Allah. Artinya bagaimana? Ya, Tuhan menciptakan, jadilah langit, jadi. Jadilah bumi, jadi. Jadilah terang, jadi. Kayak tadi tuh, liturgi tadi, ya kan? Allah berfirman, maka jadilah terang, dan jadilah terang. Nah, seperti itu. Seperti itu Tuhan menciptakan. Terjadi, saudaraku. Tadinya belum terlihat. Alam semesta belum terlihat. Alkitab mencatat bumi ini kosong, gelap gulita, masih kacau balau. Tetapi dengan mata Tuhan, Tuhan melihat ada kehidupan. Sekalipun bumi kosong, gelap gulita, masih kacau balau, tetapi Tuhan melihat di balik itu ada kehidupan. Dan akhirnya Tuhan menciptakan sebuah kehidupan. Ya, perhatikan, dijadikan oleh firman Allah. Sehingga, perhatikan, apa yang kita lihat sekarang, yang saudara bisa lihat, matahari bisa terlihat, bulan bisa saudara lihat, ya kan? Semua bisa kita lihat, bintang bisa kita lihat, yang tadinya belum ada, yang tadinya tidak ada, jadi ada bisa kita lihat. Terjadi dari apa yang dapat kita, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi prinsipnya sama seperti tadi. Belum terlihat bukan berarti tidak ada. Jadi saudara mau mengharapkan apa? Saudara percaya dengan iman. Jadi antara iman dan pengharapan itu satu kesatuan. Kalau saudara berharap tapi saudara nggak punya iman, percuma. Jadi sertailah pengharapan saudara dengan iman. Iman itu percaya sekalipun
belum melihat, itu iman. Sekali lagi ya, iman itu adalah kita percaya kita sudah menerima, sekalipun kita belum menerima, sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya, itulah iman. Jadi gampangnya gini saudaraku, kalau apa yang tadinya tidak terlihat, belum terlihat, bisa terlihat, bagaimana caranya? Yang pertama, dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan saudara bisa perkatakan apa yang saudara harapkan, ya, apa yang saudara rindukan, perkatakan firman Tuhan, ciptakan dengan firman Tuhan. Yang kedua, caranya bagaimana supaya pengharapan saudara yang tidak terlihat jadi terlihat? Dengan iman. Pakai iman. Ya, memasuki tahun 2023, di penghujung 2023, ya, saya divonis oleh dokter mata, saudaraku. Mata saya nggak bisa sembuh. Mata kiri saya nggak bisa sembuh, saudaraku. Dan harus tergantung dengan obat tetes mata seumur hidup saya. Itu vonis dari dokter. Tetapi saya punya Tuhan yang besar. Saya hanya berkata, Tuhan ini hanya ujian. Dokter boleh berkata apa tentang mata kiri saya? Menurut dokter cuma 1%, saudaraku. Ya. Dokter kemarin bilang, yang kanan 99%, yang kiri cuma 1%. Kata dokter, itu kata dokter. Berdasarkan hasil tes mata saya di Cicendo. Tes luas pandang, itu ada 2 tes saya lalui, tes luas pandang dan satu lagi tes apa saya lupa. Prediksi dokter bilang seperti itu, tapi saya bilang tidak. Saya perkataan, saya punya harapan. Setiap kali kita tes mata sama istri saya dibantu, sembuh, walaupun belum sembuh. Itulah pengharapan, diciptakan dengan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan, Tuhan sakit penyakitku sudah kau tanggung di atas kayu salib. Itu ada firmannya. Yesaya pasal 58. Sakit penyakit kitalah yang ditanggungnya, kelemahan kita yang dipikulnya. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Itu saya perkatakan, saudara. Nah, itulah cara saudara menghadapi, menjalani tahun 2023. Saudara tetaplah berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena saudara punya Yesus Kristus. Amin. Bilang kiri kanan, selamat berharap. Haleluya. Berharaplah kepada Tuhan. Dengan firman-Nya perkatakan, dan dengan iman laksanakan. Ya, teks berikutnya. Sekarang kita belajar tentang kemuliaan. Arti kata kemuliaan. Berita Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah untuk semua orang. Ini dalam versi terjemahan sederhana. Termasuk kalian yang bukan orang Yahudi, karena keselamatan dulu awalnya memang dikhususkan untuk orang Yahudi. Tetapi Tuhan mengubah, atau Tuhan membuka jalan keselamatan buat seluruh bangsa-bangsa. Karena kedegilan hati orang Israel, karena kebebalan orang Israel itu membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa yang lain di luar Yahudi. Jadi saudara dan saya yang bukan Yahudi pun juga dalam rencana keselamatan Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Perhatikan ini ya. Dan inilah intinya berita Allah. Berita Allah itu intinya ini. Kristus hidup di dalam hatimu. Kiri kanan katakan, Kristus hidup di dalam hatimu. Kasih tahu kiri kanannya, Kristus hidup di dalam hatimu. Ya. Karena roh Yesus berada di dalam hati kita, kita semakin yakin. Kita semakin yakin bahwa kita akan masuk dalam kemuliaan Allah di sorga. Nah, sekarang ketemu jawabannya. Jadi tadi pengharapan sesuatu yang belum kita lihat, ya, belum nampak, dan kita menantikan dengan tekun, dengan sabar. Pengharapan tentang apa? Tentang kemuliaan. Apa kemuliaan yang dimaksud? Kemuliaan bisa kemuliaan dunia, bisa kemuliaan Kristus. Tapi yang dimaksud dalam kemuliaan di ayat ini adalah kemuliaan tentang kehidupan di surga. Ingat, keselamatan itu ada 3 proses yang harus saudara jalani. Proses yang pertama itu adalah saudara yang namanya justification atau pembenaran. Saudara dibenarkan. Saudara adalah orang benar di mata Tuhan ketika saudara percaya, menerima, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
saudara adalah orang yang dibenarkan. Iblis boleh mendakwa saudara, engkau orang berdosa, engkau orang yang rusak, engkau apa, tapi di dalam Kristus saudara sudah dibenarkan. Yang mengerti katakan amin. Setelah sudah dibenarkan, maka proses selanjutnya adalah sanctification atau pengudusan. Pengudusan itulah proses seumur hidup kita sampai kita serupa dengan Kristus. Dari pertobatan sampai terus kita menjadi serupa dengan Kristus, itulah pengudusan, proses itu. Setelah kita melalui proses sanctification atau pengudusan ini, kita masuk dalam proses glorification, pemuliaan atau dimuliakan. Itulah kita menerima upah. Ya, kita menerima upah keselamatan. Kita hidup bersama dengan Kristus, memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Itulah kemuliaan yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi artinya sekarang ini kita tuh sedang mengharapkan satu kemuliaan, yaitu apa? Kehidupan di sorga. Dan untuk pengharapan akan kehidupan di sorga, jawabannya siapa ya saudaraku? Jawabannya siapa? Yesus. Yesus adalah pembawa pengharapan akan kemuliaan. Next berikutnya. Nah sekarang ya, lihatin. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, menurut Kolose 1 ayat 5. Jadi jelas sekarang ya, yang dimaksud dengan pengharapan tentang kemuliaan itu adalah pengharapan akan kehidupan kita di sorga. Jadi saya mendorong, memotivasi saudara melalui perayaan Natal hari ini. Ingat, saudara punya perjalanan hidup masing-masing. Dan perjalanan kita semuanya, katakan semuanya, satu tujuan. Saudara mau kemana? Tujuannya satu itu apa? Kekekalan. Tapi pilihannya ada dua. Kekekalan di sorga atau kekekalan di neraka. Berharaplah saudara akan sebuah kehidupan kemuliaan, kekekalan di sorga. Nanti ada beberapa tips ya, ada beberapa nasihat firman Tuhan bagaimana kita menjalani kehidupan rohani kita. Next berikutnya dulu. Jadi kesimpulan yang pertama ya, kemuliaan yang dimaksud di ayat tadi Kolose 1 ayat 27 adalah mengacu kepada kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di sorga. Next selanjutnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, peringatan buat kita. Peringatan buat kita. Perhatikan ya. Ini adalah merupakan spiritual journey murid Kristus. Jadi setiap saudara melalui tema hari ini, ya kesimpulan yang pertama, setelah kita tahu apa artinya pengharapan dan kemuliaan itu, maka kesimpulannya yang pertama buat saudara dan saya. Saudara punya perjalanan rohani. Kehidupan yang sekarang secara daging ini adalah perjalanan kehidupan jasmani. Tetapi jangan lupa saudara juga punya kehidupan perjalanan secara rohani. Dan saudara pastikan perjalanan rohani saudara ada di jalur yang tepat, ada di tempat yang tepat. Yang mengerti katakan amin. Lihat ini spiritual journey dari Abraham, contoh bapak kita, bapak orang beriman. Abraham mempercayai Allah, saudara dan saya mempercayai Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Abraham menaatinya. Jadi percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga harus taat. Percaya harus disertai dengan ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, ketika Abraham disuruh meninggalkan kampung halaman, yaitu kehidupan yang lama. Ini gambaran kehidupan yang lama, saudaraku. Kehidupan penyembahan berhala. Abraham itu berasal dari keluarga penyembah berhala. Orang keluarga yang tidak mengenal Allah yang hidup. Keluarga yang tidak takut akan Tuhan, kira-kira begitu kalau terjemahan sekarang, ya. Ia meninggalkan kehidupan yang lama, kampung halamannya. Kita pun juga sama. Kita ini harus setelah percaya menaati perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kemudian kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Itulah spiritual journey yang harus saudara miliki.
Next berikutnya, ya. Belum selesai. Dan pergi ke negeri yang jauh, yang dijanjikan Allah kepadanya, yaitu tanah perjanjian. Negerinya jauh, Abraham nggak tahu di mana. Ketika dia melangkah keluar dari kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, dia nggak tahu tujuannya, tapi dia percaya kepada Allah. Apa yang dikatakan Allah, aku akan menunjukkan kepadamu negeri dan akan kuberikan kepadamu negeri itu. Abraham modal percaya dan taat, pergi ke satu negeri yang jauh, tanah perjanjian. Buat kita masa kini, tanah perjanjian kita adalah surga, saudaraku. Saudara punya tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu bukan tanah Kanaan tetapi tanah surgawi. Sekarang ini kita sedang menuju ke sana. Kita sudah tinggalkan kampung halaman kita. Perjalanan kita sedang menuju kepada arah tanah perjanjian, yaitu surga, saudaraku. Jangan salah tujuan. Bilang kiri kanan dulu, jangan salah tujuan. Haleluya, ya. Perhatikan, bahkan ketika ia sampai di negeri yang dijanjikan Allah, ia hanya tinggal di dalam kemah. Abraham tinggalnya hanya di dalam kemah. Alkitab mencatat, ini tubuh kita, ini kemah kita. Kemah ini dapat dibongkar sewaktu-waktu. Artinya kita bisa meninggal, bisa mati sewaktu-waktu. Ya, kita ini seorang tamu, saudaraku. Saudara ini pendatang di bumi ini. Ya. Demikian pula Ishak dan Yakub. Kemudian ayat 10, perhatikan, Abraham melakukan ini karena dengan penuh keyakinan ia menantikan Allah membawa dia ke kota surgawi yang kokoh, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, kenali dan jalani, ketahui dan pastikan saudara ada di perjalanan rohani ini. Nah, bagaimana kita menjalaninya? Mari secara cepat kita lihat. Yuk, satu. Yang pertama, saudara harus mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sepanjang perjalanan yang saudara jalani untuk menuju kepada kehidupan surga, yang pertama saudara harus bekal bahwa itu adalah mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jalanilah hidup saudara dengan saudara mengenal kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki atas hidupku, apa yang kau mau atas hidupku, itu kita harus tahu. Dan kita bisa tahu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Makanya saudara harus baca Alkitab. Next berikutnya. Yang kedua, berdasarkan ayat 10, ya. Dari Kolose itu kan kita belajar di sini, ya kan? Kolose 1 ayat 27. Nah, kita belajar dari ayat ini jawabannya nih. Kita lihat semuanya dari situ maknanya, ya. Bagaimana perjalanan rohani kita, bekal apa yang harus kita bawa. Yang kedua, saudara hidup atau menjalani hidup ini, saudara harus pastikan saudara memberi buah dalam pekerjaan yang baik. Artinya ada buah yang saudara hasilkan. Buahnya apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itulah buah yang harus saudara hasilkan dalam kehidupan ini. Saudara hidup punya kasih, saudara hidup punya kemurahan, punya kebaikan, punya penguasaan diri, punya kesabaran. Saudara sabar? Ya, saudara murah hati? Haleluya. Saudara bisa menguasai diri? Itulah buah-buah yang harus saudara hasilkan. Kalau belum, hasilkan buah itu. Ya. Next berikutnya, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, ya kan? Tapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Bagian kita adalah ini, tekun, tetap sabar, jangan menyerah. Amin, saudaraku. Apapun yang sedang saudara hadapi pergumulan hari-hari ini, jangan menyerah. Tetap berharap kepada Tuhan. Yang keempat, kita lihat. Saudara jangan menjalani spiritual journey saudara. Saudara yang tepat, mengucap syukur dengan sukacita. Belajar mengucap syukur apapun yang terjadi. Sekarang saya lebih banyak belajar mengucap syukur, lebih banyak lagi saudaraku. Dengan Tuhan izinkan mata seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyanyiannya nyanyian syukur saudaraku. Ya, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Terus puji-pujian itu yang naik saudaraku. Ya. Next berikutnya, yang terakhir, hidup dalam pengampunan dosa.
Bagaimana supaya saudara bisa hidup dalam pengampunan dosa? Sebagai penutupnya adalah begini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka kamu pun akan diampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka dosamu tidak akan diampuni. Kita hidup dalam pengampunan dosa, artinya hidup kita harus mengampuni. Nggak ada cara yang lain. Saya nggak bisa kasih tahu cara yang lain. Caranya cuma ini. Saudara mau diampuni? Harus mau mengampuni. Ya kan? Harus mau mengampuni. Mari kita bawa bekal ini, saudaraku, 5 ini ya, kita bawa untuk kita melanjutkan perjalanan rohani kita masuk 2023. Maka sudah akan jadi umat yang layak bagi Tuhan, siap untuk diangkat, dan kita akan bersama-sama bertemu di angkasa, di dalam rapture pengangkatan gereja Tuhan, dan kita akan menerima upah dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, firman-Mu ya dan amin. Yesus adalah pembawa pengharapan baru. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar dalam menjalani 2023 kami membawa 5 bekal ini dalam spiritual journey kami ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah setiap pribadi lepas pribadi memastikan hidupnya ada di jalan Tuhan. Mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Mereka menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Setiap kami hidup dalam ketekunan, kesabaran, mengucap syukur, dan juga mengampuni. Dalam nama Yesus, hamba selesai berbicara. Engkau Roh Kudus lanjutkan nasihat-Mu, teguran-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini, biarlah mereka terus makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, kita berkata bersama-sama, amin.